history. Got me feeling the nostalgia when Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Abdillah. Saya berasal dari kelas TAPA dengan NIM 2006112383. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum saya, yaitu tugas praktikum pengendalian dan pengawasan mutu mengenai Quality Control 7 Tools. Nah, materi yang saya pilih dari 7 Tools yaitu diagram Pareto. Pertama-tama saya akan menjelaskan pendahuluan tentang 7 Tools, yang dimana 7 Tools adalah alat statistik sederhana yang digunakan untuk pemecahan masalah kualitas produk. Untuk memecahkan masalah kualitas 7 alat quality control yang digunakan adalah diagram Pareto, diagram penyebab akibat, diagram batang atau histogram, control chart, diagram sebar, grafik, dan lembar periksa. Semua alat ini adalah alat penting yang digunakan secara luas di bidang manufaktur untuk memantau keseluruhan operasi dan perbaikan proses yang berkesinambungan atau secara kontinu. Alat ini digunakan untuk mengetahui akar penyebab dan menghilangkan mereka sehingga proses manufaktur dapat ditingkatkan. Nah, materi yang saya pilih dari Quality Control 7 Tools yaitu diagram Pareto. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu diagram Pareto. Jadi, pengertian diagram Pareto adalah salah satu tools alat dari Quality Control 7 Tools yang sering digunakan dalam hal pengendalian mutu. Pada dasarnya, diagram Pareto adalah grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian. Urutannya mulai dari jumlah permasalahan yang paling banyak terjadi sampai yang paling sedikit terjadi. Dalam grafik, ditunjukkan dengan batang grafik tertinggi, paling kiri, hingga grafik terendah yaitu yang paling kanan. Nah, tentunya diagram Pareto memiliki sejarah. Jadi, awalnya diagram Pareto dikembangkan oleh Vilfredo Federico Somoza pada akhir abad ke-19. Merupakan pendekatan logik dari tahap awal pada proses perbaikan suatu situasi yang digambarkan dalam bentuk histogram yang dikenal dengan konsep vital few and the trivial many. Untuk mendapatkan penyebab utamanya, diagram Pareto telah digunakan secara luas dalam kegiatan kendali mutu untuk menangani kerangka proyek, proses program, kombinasi pelatihan, proyek dan proses, sehingga sangat membantu dan memberikan kemudahan bagi para pekerja dalam meningkatkan mutu pekerjaan. Nah, tentunya saya sini akan menjelaskan langkah-langkah pengerjaan dalam diagram Pareto. Nah, cara mengerjakannya, yang pertama, siapkan data Pareto yang digunakan. Di sini saya menggunakan data dari jurnal. Kemudian, buka lembar Microsoft Excel, lalu masukkan data yang telah diperoleh dari jurnal tadi. Yang ketiga, setelah data dimasukkan di Microsoft Excel, blok semua data dan pilih Insert. Lalu, pilih Insert Statistic Chart, klik diagram Pareto, lihat diagram Pareto, dan terakhir bisa divariasikan chart elemennya. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang saya jelaskan ini adalah dapat disimpulkan bahwa diagram Pareto sering digunakan untuk menyelesaikan masalah pengurutan data tertinggi ke data yang terendah. Manfaat diagram Pareto dapat menentukan dan mengidentifikasi prioritas permasalahan yang akan diselesaikan. Melihat dari tampilan diagram Pareto termasuk salah satu diagram yang terdiri dari perpaduan antara grafik batang dan diagram baris. Demikian yang saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. we got history. Got me feeling the nostalgia when